Hello everyone. Have you ever told the story about what you hear, watch, or even your own story to someone, good friends, relative, or your parents? Well, actually, when you tell a story, you talk about narrative text. Therefore, in this video, we are going to explore more about narrative. What is narrative text? Narrative text is a story with complications or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. An important part of narrative text is the narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative through a process narrations. Teks naratif adalah cerita dengan komplikasi atau peristiwa bermasalah yang disertai dengan resolusi untuk memecahkan masalah tersebut. Bagian penting dari teks naratif adalah mode naratif, yaitu serangkaian metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan narasi melalui proses narasi. Then, what is the purpose of the narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with the story. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. And there are many kinds of narrative texts. They are fable, folk tales, fairy tales, myth, and legend. Ada beberapa jenis narrative text. Di antaranya yaitu fable atau cerita tentang hewan, folk tales cerita rakyat, fairy tales cerita peri, myth mitos, dan legend yaitu legenda. And what about the generic structure of narrative text? Well, the generic structure of narrative text is orientation, complication, resolution, and reorientation or coda. Struktur dari teks naratif yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation atau coda. Orientations set the scene where and when the story happened, and introduces the participants of the story, who and what is involved in the story. Orientasi mengatur adegan, di mana dan kapan cerita itu terjadi, dan memperkenalkan tokoh dalam cerita, siapa dan apa yang terlibat dalam cerita. Kemudian, complications tells the beginning of the problem which leads to the crisis or climax of the main participants. Komplikasi menceritakan awal dari masalah yang mengarah pada krisis atau klimaks dari tokoh utama. Selanjutnya, resolution. The problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Resolusi yaitu adegan di mana masalah atau krisis diselesaikan, baik di akhir yang bahagia atau di akhir yang sedih atau tragis. Selanjutnya, reorientation or coda. This is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lesson, advice, or a teaching from the writer. Reorientasi atau coda ini merupakan komentar penutup cerita dan ini bersifat opsional. Boleh ada atau tidak dan pada umumnya tidak disertakan. Biasanya pembaca diminta untuk menyimpulkan nilai moral dari cerita yang dibaca secara implisit. Kalaupun ada, biasanya reorientasi atau coda terdiri dari pelajaran moral, nasihat, atau pengajaran dari penulis secara eksplisit. Ini adalah salah satu contoh teks naratif berjudul A Shepherd, penggembala. Paragraf pertama merupakan introduction. Pada bagian ini, penulis memperkenalkan siapa yang terlibat, kapan, dan di mana. Paragraf kedua merupakan complication. Penulis mulai memunculkan masalah sampai kepada krisis di mana pada mulanya seorang anak yang menggembala kambing membuat sebuah lelucon meminta pertolongan kepada warga bahwa ada serigala yang akan memakan kambing-kambingnya. Para warga datang untuk menolong, namun sesungguhnya tidak ada serigala. Hal itu dilakukan secara berulang-ulang dan warga masih tetap datang. Kemudian, paragraf ketiga merupakan resolution.
Menanggapi masalah sang anak yang selalu berbohong, warga memutuskan untuk tidak datang membantu ketika sang anak meminta pertolongan karena ada serigala yang akan memakan kambing-kambingnya. Dan terakhir di paragraf keempat yang merupakan reorientation, di sini penulis menyampaikan pelajaran kepada pembaca bahwa kita harus selalu berkata jujur. Jangan pernah berbohong, apalagi dilakukan secara berulang-ulang. Dengan berbohong, orang tidak akan percaya lagi dengan ucapan kita. And what is the language features of narrative text? Apa unsur kebahasaan dari teks naratif? The first language features of narrative text is use past tense. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan past tense. Nah, dari contoh di atas kita bisa mengambil dua kalimat. Yang pertama yaitu there was once a shepherd boy who watched over his sheep every day. Nah, di sini kata was dan kata watch merupakan kata kerja bentuk kedua dan to be bentuk kedua yang merupakan ciri dari past tense. Kemudian contoh berikutnya, he said that it was a fair enough trade. Nah, kata say di sana dan kata was juga merupakan kata kerja dan to be bentuk kedua yang merupakan ciri dari past tense. And the second language features of narrative text is use adverb of time, yaitu menggunakan kata keterangan waktu. Contohnya yaitu once upon a time, one day, long time ago, and in the following day. The next language features of narrative text is use time conjunctions, yaitu menggunakan kata hubung waktu. Contohnya when, while, then, after, as soon as. Selain itu, unsur kebahasaan dari narrative text yaitu use specific character. The character of the story in narrative text is specific, not general. Ya, jadi teks naratif itu biasanya menggunakan karakter atau tokoh yang khusus. Karakter dalam cerita di narrative text bersifat khusus, tidak umum. Misalnya Cinderella, Snow White, Alibaba, atau Maleficent. Jadi tokoh yang ada dalam cerita tersebut bersifat spesifik dan tokoh utamanya biasanya hanya satu. The next language features of narrative text is the use of action verbs. Verbs that show actions. Ya, menggunakan kata kerja aksi. Action verbs. Contohnya killed, dog, walk, ran, and escaped. And the last, the language features of narrative text is use direct speech. It is to make the story lively. Itu menggunakan kalimat langsung yang dibuat dengan maksud membuat cerita tersebut menjadi hidup. Contohnya itu Snow White said, "My name is Snow White." "He's trying to trick us again," they said. "But this time we won't be fooled." For direct speech, we use present tense. Nah, untuk direct speech atau untuk kalimat langsung kita menggunakan present tenses. Karena dalam hal ini, tokoh berbicara secara langsung.